Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait konsep hukum yang dimana berisikan tujuan hukum, pengertian hukum, subjek dan objek hukum, ruang lingkup hukum, serta penerapan hukum dalam level negara. Untuk pengertian hukum akan dijelaskan oleh rekan kami, Anda Rizwan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait pengertian hukum. Hukum tidak terlepas daripada kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, itu kita tidak dapat lepas membicarakannya daripada kehidupan manusia. Manusia sebagai individu dan manusia dalam kelompok. Manusia sebagai individu itu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya. Akan tetapi, ia dibatasi oleh masyarakat dalam kelompok. Manusia sebagai individu itu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, akan tetapi ia dibatasi oleh masyarakat dalam kelompok. Masyarakat dalam kelompok tidak akan membiarkan manusia individual itu berbuat semau-maunya yang dapat merugikan masyarakat. Manusia adalah jan politikon ataupun makhluk sosial. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian daripada komplementer, artinya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan bermasyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan. Kenapa? Apabila dalam waktu yang bersamaan, kedua-duanya itu menginginkan satu objek yang sama, maka bentrokan dapat terjadi. Maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mana ketentuan tersebut dapat mengatur, menjaga keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dalam bukunya Profesor Sudikno Martokusumo, dalam buku yang berjudul Mengenal Ilmu Hukum, dia menjelaskan bahwasanya hukum adalah suatu peraturan yang dibuat membatasi gerak daripada individu, melarang manusia melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Artinya dengan adanya hukum agar terciptanya suatu ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu hukum. Jadi ilmu hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Karena luasnya cakupan masalah yang dicakup oleh ilmu hukum, ada orang berpendapat bahwa batas-batasannya tidak dapat ditentukan. Terus terdapat dua ruang lingkup dari ilmu hukum. Yang pertama ada hukum publik, di mana hukum publik itu bersifat universal yang hubungannya dengan negara dan warga negara. Misalnya saja ada hukum tata negara atau hukum yang mengatur segala bentuk dan susunan di suatu negara. Terus ada hukum pidana, hukum yang mengatur segala bentuk tindakan dan memberikan pidana di suatu negara. Terus yang kedua ada hukum privat. Hukum privat itu hukum yang bersifat individual yang hubungannya dengan seseorang dan seseorang lainnya. Misalnya saja ada hukum perdata tentang kepribadian, ada hukum perdata tentang harta kekayaan, terus yang terakhir ada hukum perdata tentang perikatan atau perjanjian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek hukum. Jadi, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban suatu negara. Subjek hukum juga memiliki kewenangan untuk bertindak dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan. Subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu manusia atau naturis person dan badan hukum atau rex person. Nah, manusia dapat dikatakan subjek hukum terhitung sejak dia lahir dan berakhir saat dia sudah meninggal dunia. Sedangkan badan hukum sendiri adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibentuk oleh hukum dengan memiliki tujuan tertentu. Badan hukum juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik berupa negara, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan lain sebagainya. Sedangkan badan hukum private berisi tentang TV, PT, yayasan, koperasi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dibagi menjadi beberapa hal, yaitu benda yang terwujud dan tidak terwujud, serta benda yang bergerak dan tidak bergerak. Benda yang terwujud itu maksudnya adalah berupa rumah, kendaraan, ataupun yang lainnya. Sedangkan yang tidak terwujud itu seperti surat, ataupun hak milik, hak rumah, hak cipta, dan lain-lain sebagainya. Tujuan daripada hukum itu sendiri agar terciptanya suatu ketertiban. Adapun 3 tujuan hukum. Yang pertama adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun kepastian adalah
dalam artian berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan itu pasti. Dan yang kedua adalah kemanfaatan. Dengan adanya hukum, maka orang tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan orang lain. Dan apabila hukum itu dilanggar, maka pelakunya akan mendapatkan sanksi. Dan yang ketiga adalah keadilan atau bisa disebut equality before the law. Persamaan kedudukan di muka hukum artinya hukum tidak pandang bulu dalam hal kejahatan sebab kejahatan dapat merugikan orang lain. Keadilan dapat terlihat dari adanya hak yang dibagikan dengan adil untuk semua golongan, kelompok ataupun individu. Semua masyarakat mempunyai haknya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita tanpa mengutamakan kepentingan kelompok ataupun individu. Contohnya hakim yang berlaku adil kepada pejabat ataupun masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Bagaimana penerapan hukum yang ada di Indonesia? Hukum bersifat memaksa dan mengikat bagi setiap warga negara. Sesuai dengan asas fiksi, yaitu semua orang dianggap mengerti dan paham akan sebuah hukum. Kemudian setiap individu atau kelompok memiliki hak dan kewajiban. Kemudian ada 3 sistem yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem konstitusional Eropa, yaitu sistem yang diadaptasi dari Belanda berupa perdata dan pidana. Yang kedua adalah hukum Islam yang asalnya dari ketuhanan berdasarkan peraturan-peraturan dan larang-larangan yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat berdasarkan dengan kebiasaan atau adat istiadat di suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu. Nah, itu tadi adalah pemaparan singkat tentang konsep hukum yang sudah dijelaskan oleh beberapa rekan-rekan saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.